Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajma'in. Sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina wa muallimina Muhammad Abdullah wa rasuluh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa hsyurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, so bapak ibu jamaah zikir, tahlil dan yasin dukuh borongan ingkang kula hormati sekaligus kula banggaken. Wonten riwayat Mas'adah Ibnu Shadaqah dipun ngendikaaken bahwa seorang mukmin itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh mukmin yang lain. Lil mu'mini 'alal mu'mini sab'ati huquqin wajibatun minallahi tabaraka wa ta'ala. Tiang mukmin itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh mukmin yang lain. Kula kalih Pak Sugiman contoh. Pak Sugiman punya hak yang harus saya berikan. Demikian pula saya punya hak yang harus Pak Sugiman berikan kepada saya. Jadi saben-saben awake dhewe niku nggadahi hak dan memiliki kewajiban. Wong sing ngerti hak yo ngerti kewajiban itu orang yang adil, orang yang profesional. Ning nak wong gor ngertine hak ning ora ngerti kewajiban, itu orang yang ndak ngerti, orang yang ndak tahu diri. Ya. Isine gor nuntut hak terus ning kewajibane ra gelem nunaikan. Contoh kalih garwane piyambak-piyambak ngertine hak wae. Kowe iki mbek bojo iki mbok manut to, Bu. Manut monat manut, wong wedok dituntut kon manut, nggih to. Wis nurutono aku, hakku turutono. Ning wong lanang ora gelem nunaikan kewajiban. Ini kita ewaki lho ibu-ibu. Nggih. Kula ewaki malah jenengan meneng wae. Kewajiban ada gumbang. Laki-laki punya kewajiban, perempuan punya hak, demikian pula sebaliknya. Laki-laki punya hak, perempuan punya kewajiban. Intinya nopo Pak? Orang yang tahu kewajiban, orang yang tahu kewajiban tapi juga menuntut hak, itu berarti orang yang adil. Tapi kalau nuntut hak, kewajibannya dilalikan, kewajibannya dilupakan,
berarti itu adalah orang yang tidak tahu. Tapi ada orang Pak, kewajibannya ditunaikan ning hae ora itu. Wajibnya ditunaikan tapi dia ndak mikir tentang haknya. Wah aku kok itu apa orang ya. Dia tunaikan kewajibannya. Itu berarti orang yang arif, orang yang bijak. Nah, kita itu punya hak ya terhadap orang lain punya hak yang harus kita berikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, monggo dipun catat. Yang pertama adalah al-ijlalu lahu fi aini. Orang itu ngewongke wong. Orang itu memandang, memanusiakan manusia. Nyuwun ngapunten. Almarhum Pak Darmin itu saat sugeng, kita muliakan beliau, kita hormati beliau. Takrim Banil Bashar, memuliakan beliau. Tapi ketika beliau sudah tiada, apa yang kita kerjakan? Yo podo Pak, memuliakan beliau. Jadi manusia itu dimuliakan ingkana hayyan amkana mayitan. Yo pas DE urip, yo pas DE sampun wafat. Jadi ketika manusia hidup dimuliakan, orang kena merendahkan, tidak boleh mencaci, tidak boleh kemudian kita menghinakan dia. Tetapi ketika sudah meninggal, manusia juga dimuliakan. Pak ngapunten niki kula bedah wonten mriki. Kula 3 hari yang lalu nerangke tentang fikhu ghuslil janazah wonten masjid Jami' Al Mustaqim. Nak saking mriki sing kelap-kelip menorone gede. Jenengan mang ya di Jeponan Jami' Al Mustaqim. Teng mriko jadi ini kula niku dereng bape dereng niku ning jamaah kesusu. Jamaah kesusu pengen ngerti Pak Torik piye carane memandikan jenazah. Ya wis, sesuk praktek gitu. Saya bilang gitu. Lah karena ndak ada yang mau jadi jenazah, wah golek-golek kok debok apa kayu apa boneka apa nopo ngoten. Intinya bagaimana kita memandikan jenazah itu kewajiban kita. Jadi kewajiban kita dari ngapunten Bu, dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengkuburkan, itu semuanya bentuk pemuliaan kita, penghormatan kita kepada manusia. Ada orang beriman memandikan jenazah. Kalau di sini yang ahli memandikan jenazah atau yang sering memandikan jenazah, termasuk ibu-ibu di tempat saya itu di Pandean itu kaget. Pak Torik berarti mayit itu ora wajib disedekapke? Iya, ora wajib. Karena pendapat tentang meletakkan tangan seperti posisi sholat itu tidak ada dalil yang qot'i. Maka boleh disedekapkan, boleh mboten disedekapkan. Jadi dua-duanya benar. Orang kena saklek-saklek untuk sedekap. Atau harus, kalau Pak Torik gimana? Bergantung tubuh mayit. Kalau tubuh mayit itu gede, gitu. Terus kemudian kain kafannya kurang, maka lebih dekat kita letakkan kanan kiri mawon, karena kalau disedekapkan lebih lebar Pak Budi. Jadi kain kafan itu lebih membutuhkan lebih banyak. Kan kalau di fikihnya itu perempuan pinten Bu kain kafannya? Perempuan kain kafannya pinten? 5, kalau laki-laki 3. Hikmahnya apa Bu? Ini kenapa kok ada perempuan sama laki-laki kok dibedakne niku pripun niku? Kalau perempuan boleh ditambah jilbab Bu. Kalau perempuan memang boleh ditambah jilbab. Maksud saya kenapa laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar? Alasannya kenapa? Aurat wanita itu lebih sensitif. Subi nak neng kene katoke nek ling motrok lanang. Kira-kira
pripun Pak? Laki-laki di tengah-tengah kita ini celananya melorot. Ya biasa wae, lah nyatane biasa. Nek enek ibu-ibu katoke melorot pripun? Lak Sugiman langsung anu mlengah lho malah medeni. Lah nggih lho. Lah nggih Pak Bu. Jadi aurat wanita itu bisa di sini. Ibu-ibu nyuwun ngapunten. Kalau ibu-ibu mau pergi ke musola, mau pergi ke masjid, saya menasihatkan kepada ibu-ibu, ngapunten, kalau menggunakan mukena atau ruko ya, itu dari rumah, start dari rumah dipakai. Ora kok nyuwun ngapunten kados kula ngeten iki disampirke ning pundake, nggih to? Dinggone masjid. Dinggone ning masjid cek dasteran, dastere bolong meneh. Wah, bolong ketok. Nggih. Bolonge gedhi. Ya. Mlakune megal-megol. Lah bapak-bapak ya ketoke klilipen. Kan ngoten Bu. Jadi kalau ibu-ibu mohon maaf, memang sitrul aurah bagi perempuan itu lebih ketat daripada laki-laki. Laki-laki itu aurahnya mabaina, apa yang diantara surah, apa ini pusar dan dengkul, berarti ya kuwine tembake kuwi lek dadi napa aurah. Sementara yang lain bebas. Kalau perempuan kan serba ketat. Toh ditoleransi wajahnya dan kedua telapak tangannya. Abu Hanifah menambahi mata kaki ke bawah itu bukan aurat. Syekh Ali Jum'ah nambahi tempat diletakkannya gelang dan jam tangan itu bukan aurat. Berarti umpamanya ibu-ibu nyuwun ngapunten, Pak Ustadz lo badhe taklem Pak Ustadz, lo tangannya ketok lah. Tangannya sedikit kelihatan menurun gitu, itu bukan aurat, ditoleransi. Tapi kalau pahanya kemana-mana, lengene keleke ning ngendi-ngendi, hadhil aurah, ini aurah. Ada suatu kampung Bu, ada ibu-ibu niku, ya jenenge ibu-ibu to. Nang masjid krungu azan, delalah cepet kok mati. Kesusu wae. Wis mukenane dijipuk, langsung repat mlayu ning musala, mlayu teng masjid. Lali dhek. Ternyata kutange nyangkut. Jadi neng masjid iki kutange jiblok ya jamaah yo. Jadi geger to, Pak. Dek sapa? Gek sapa? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, kalau mau ke masjid, kami menasihatkan nggih ten griya nggih Bu nggih, mukenane atau rukuhnya itu start dari rumah biar yo nyuwun ngapunten. Nek enek nyangkut-nyangkut ben ketok ngoten lho. Jebloke ning omah ora jeblok ning masjid. Al-ijlalu lahu fi ainaihi. Ngwongke wong. Memandang orang itu ya sebagai manusia, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena ilmunya, tapi karena manusianya. Bapak dan Ibu sekalian, wala tusair khaddaka linnasi, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu karena rasa sombong dari saudaramu. Wah, mentang-mentang dhek luwih sugih gitu. Angger kabeh dulure sing ora duwe ngono ya melengos, ulate peteng wae. Gitu. Diparani, "Mas, kula nuwun, Mas." Wah, iya kowe ngopo rene? Apa nyileh duit? Wah. Mungkin ini terjadi Pak di masyarakat Pak, melihat orang dari segi berapa tebal, seberapa tebal isi dompetnya. Ini repot ini orang kalau melihat seberapa tebal isi dompetnya atau seberapa banyak gelarnya. Ya. Wah, angger gelare akeh, ya to tiyi-tiyi. Kula umpamane gelem ngumpulke gelar kula, Pak. Gelar kula niku pun enten 5, Pak. Secara akademis 5. Tapi tidak saya kumpulkan. Lah kenapa? Saya tengok kuburan Pak, tidak ada gelar yang abadi kecuali almarhum. Aku kok ya duwe gelar apa jenenge almarhum. Kuwi gelar sing kira-kira ndadekne kita itu sadar. Soal apa lagi? Pangkat, jabatan, ngapunten.
Bung Karno presiden seumur hidup, Pak, mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Kuwi yo ora bertahan. Nyatane Pak Karno sekarang juga come and go. Beliau datang ke dunia, kemudian meninggalkan dunia ini. Sekarang almarhum. Pak Harto, apa berani Pak? Dulu zaman Pak Harto meritik Pak Harto, tidak berani. Selama 30 tahun atau 32 tahun Pak Harto berkuasa di mana-mana itu Pak, semuanya delik. Ya, orang kalau ceramah seperti saya ini udah ada ini banyak sekali intel yang memata-matai, rekamannya ada, kalau ada buktinya dibawa ke Bakit, dipanggil Pak, telung dino ramuli, diinterogasi. Tapi Pak Harto juga innalillah. Abdurrahman Wahid, innalillah. B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, innalillah. Semuanya kembali kepada Allah Pak. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku boten naming ucapan lesan saja Pak. Tidak hanya hiasan lipstik lesan mawon, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ungkapan batin bahwa semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Al-ijlalu lahu fi ainaihi, wong iki kudu ngowongke wong, memanusiakan manusia. Tadi syair tanpa waton tadi itu adalah merupakan kalimat-kalimat butiran-butiran hikmah. Bagaimana sunai Rasul Kang Mulyo itu adalah kesempurnaan akhlak. Maka saya kalau pengajian tenggene Pak Sugiman, pengajian wonten Dukung Borongan ini tidak pernah menyinggung tentang fikih. Padahal ya fikih itu termasuk bagian yang tidak boleh ditinggalkan. Wong iso berakhlak ning ora iso salat, lho repot toh Pak. Gitu. Orang bisa berakhlak, bertetangga baik, kerja bakti yo apik, masyarakat apik, ning dhek ora ngerti carane salat. Carane ibadah. Ini juga akan ada kepincangan dalam beragama. Al-ijlalu lahu fi ainaihi, ngowongke wong. Ayo mulai sekarang Bapak dan Ibu sekalian bareng-bareng gitu, bermasyarakat ki ngowongke wong. Penak kok Pak ngomongke wong gitu. Gak usah pandang bulu, gak usah pandang kasta, gak usah pandang rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum. Allah niku sak tenane, sak sejatine Gusti Allah boten mirsani rupamu. Mbah arep ireng apa putih, kuru apa lemu, dhuwur apa cendhek, dedet apa ora, klambine piye, ijo apa. Maka kalau sekarang identitas politik mulai berseliweran Pak, kowe abang apa ijo, kowe biru apa kuning, atau kuning apa oren itu boten Bu. Ada ya toh, partai politik warnanya oren kan ya. Berbeda-beda itu Allah tidak melihat itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi wong sing paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Maka betul itu yang sering baca oleh Pak Budi di Jimat, kemudian kemarin di tempatnya Pak Sugiman. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sadurunge tiba 5 perkara. Napa kemawon suwi? Uripmu sadurunge mati. Ya. Terus kemudian sehatmu sadurunge lara. Suwi, Pak Budi ada mic 2 enggak? Oke. Mang caoske Pak Budi. Enggak Pak Budi. Tadi mriki Pak Budi. Sebelum Pak Budi sama saya nanti mengundangkan, saya bacakan dulu. Mumpung isih waras ngibadao kanthi ikhlas, ilingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Tak baleni. Kedah apa lho ya? Mumpung isih waras ngibadao kanthi ikhlas, ilingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Jadi Pak di
turi-turi putih coba. Ya, 1. Hafal mboten? Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas. Iling ana yen wis lara ora bisa apa-apa. Iling ana yen wis lara ora bisa apa-apa. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Leret tiba nyemplung mbok kira kembange apa. Mbok kira kembange apa. Mumpung sugih bondo dadiya wong kang lomo. Mumpung sugih bondo dadiya wong kang lomo. Iling ana yen wis mlarat rina wengi namung sambat. Iling ana yen wis mlarat rina wengi namung sambat. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Mumpung isih longgar ngibadah kanthi sabar. Mumpung isih longgar ngibadah kanthi sabar. Iling ana yen wis repot ngibadah rasane abot. Iling ana yen wis repot ngibadah rasane abot. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Cleret tiba nyemplung mbok kira kembange apa. Mbok kira kembange apa. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib. Iling ana yen wis mati ora bakal bisa bali. Iling ana yen wis mati ora bakal bisa bali. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Cleret tiba nyemplung mbok kira kembange apa. Mbok kira kembange apa. Matur suwun Bapak Ibu sekalian.
al ijlalu lahu fi ainai. Nomor kalih wal wuddu lahu fi sadrihi. Al wuddu lahu fi sadrihi niku artosipun mencintai saudaranya, mengasihani saudaranya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayyul Islami afdal ya Rasulullah, ajaran Islam sing apik iki sing nopo ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan wa tut'imu ta'ama, memberi sedekah makan. Keluarga besar Pak nyoto sedekah makanan dan minuman itu kedah enten kelonggaran hati. Ora dendam kambek tonggo, ora anyel kambek dulur, sehingga mudah memberi. Jadi orang ngei niku Pak, menawi atine ganjel ya angel. Anyel umpamane kula anyel mbek Pak Sugiman. Umpamane mawon. Umpamane anyel lho Pak. Wedang nyuwun ngapunten segelas rong gelas seceret rong ceret iki ya ketoke abot wah. Ku nak mbuka wong kaya aja. Nek umpamane lek dingge senengi wah Pak Sugiman wah iki anu tak senengi kok wah iso apa wae dikene. Kan seneng. Sing disenengi Pak Sugiman namine Bu Suci. Blak petutu. Oh, wae dikene. Al-wuddu lahu fi sadrihi. Ya, seseorang itu harus berbagi kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Nomor 3, al-musawatu fi malihi. Mau berbagi dalam hartanya. Ini apalagi yang sulit itu soal niki. Terus nomor 4 adalah wa ayyu harrima ghibatahu, haram menggibah. Ya. Ngrenengi. Apa ngrenengi itu bahasa Indonesia apa, Pak? Ngrasani. Kayak ngrasani itu bahasa Jawa. Menggibah itu ngomongi sedulure lah, nggih. Ngomongi sing ora disenengi. Nah, itu namanya ghibah. Ya. Kita jauhi, Pak. Ghibah niku mohon maaf, kula nate tapi ini ndak usah karena direkam Pak Budi gitu. Tapi ya ora apa tak ceritani. Kalau umpamanya ibu bapak sekalian digrenengi kuwi jenengan krungu Pak, jenengan digrenengi jenengan krungu. Kuwi arep mecel-mecel warit ngoten. Wah, atine loro kah. Lah itulah Pak. Ghibah itu tajam. Nggih. Apa istilahnya lisan manusia itu tajam. Wong diceritani apike wae. Kula umpamane mboten sadar enten tiyang nggih nyeritani apike niku nggih. Ya ngapunten sakit hati itu. Nggih. Saya persingkat nggih Bapak dan Ibu sekalian, wa ayyauda fi maradi, ya, menjenguk orang sakit. Jadi hak saudara kita itu kalau sakit dijenguk. Wa ayyusai'a janazatahu, mengantar jenazah. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau ngantar jenazah, mau mikul jenazah itu kalau di madzhabnya Imam Syafi'i wudu sih. Bersuci dulu. Wa alla yaqula ba'da mautihi illa khaira. Tidak bercerita tentang fulan yang sudah meninggal kecuali bercerita yang baik-baik saja. Jadi kalau ini sing didongake sinten mawon, nah itu ceritanya sing apik-apik mawon. Nggih, jangan bercerita sesuatu aib tentang si almarhum atau almarhumah. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mungkin bermanfaat nih untuk Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.